Saudara, sejumlah tantangan sudah siap di depan mata dengan hadirnya tahun 2020, salah satunya di bidang ekonomi. Saatnya pemerintah menegaskan kembali untuk memberdayakan potensi ekonomi dan meningkatkan pendapatan domestik daerah. Meski di Jawa Timur ini pertumbuhan ekonomi cukup stabil, di antaranya dari beberapa laman media menginformasikan bahwasannya hingga kuartal ketiga ini Jawa Timur mendapatkan angka sekitar 5,32% dan artinya lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional. Lalu bagaimana prediksi dan tantangan di tahun 2020? Untuk lebih jelasnya sudah hadir di TVRI Jawa Timur Dr. Andes S.E. Bambang Budiarto MSI selaku pengamat ekonomi Ubaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di TVRI Jawa Timur dan kami ucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun 2020 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Pak. Ya, amin. Pak, sejumlah tantangan di tahun 2020 ini memang sudah menanti. Kalau tanggapan Bapak mengenai dengan tahun 2019, refleksi 2019 di tahun lalu, bagaimana Pak? Ada hal yang berbeda ya sebenarnya, hal yang pokok, yang prinsip yang berbeda antara 2019 dengan 2020 ini. Yaitu kalau yang lalu, saya ingat tahun lalu di sini, kita pernah cerita-cerita pahami bahwa orang katakan 2019 itu tahun politik karena ada pilpres dan lain-lain. Sementara di tahun 2020 kita sudah punya hasilnya, kabinetnya sudah jelas, programnya juga sudah jelas, semuanya bisa jalan. Jadi kita rasanya jangan hanya berpikir tantangan, tapi peluangnya ini juga cukup besar gitu ya. Peluangnya cukup besar saya pikir. Karena semuanya sudah lebih siap daripada yang lalu. Kalau yang lalu hati-hati ini tahun politik. Banyak kelompok-kelompok yang berbeda kan gitu. Nah, sekarang semua sudah jadi satu atau kelompok-kelompok itu sudah satu kata. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya di tahun 2020 ini peluangnya semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi juga semakin besar gitu Pak ya dibandingkan tahun 2019. Seperti itu saya pikir. Nah, seperti itu. Jadi dan lagian kalau untuk Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur sendiri, Bu Gubernur ini sudah canangkan ada dua karpet kan. Ada karpet merah sama karpet hijau. Karpet merah itu peluang siapa saja bagi PMA dan PMDN. Sementara kalau karpet hijau ini adalah untuk tataran UMKM, kemudian usaha-usaha kecil di level pesantren yang sekarang sedang digalakkan juga, yaitu adanya one pesantren one product to OPOP itu. Nah, ini yang digerakkan terus sama Bu Gub, saya pikir itu. Benar ya. Artinya ada dua karpet merah ini peluang untuk Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 ini ya Pak ya. Iya. Tapi dari banyak peluang, Jawa Timur ini kan potensi ekonominya semakin banyak. Ada di UMKM, pertanian, dan masih banyak lagi. Kira-kira sektor apa Pak yang harus dipegang penuh oleh Jawa Timur Pak agar semakin tinggi? Ini yang sebenarnya juga patut disayangkan ya. Kenapa? Karena Jawa Timur itu punya andalan beberapa. Andalannya adalah mamin, makanan dan minuman. Kemudian beberapa pihak yang lain katakan Jawa Timur itu unggul di pariwisata. Ada yang juga sampaikan tadi Jawa Timur itu unggul di UMKM. Tapi masalahnya semua keunggulan-keunggulan itu adalah bentuk-bentuk keunggulan yang gampang dicontoh, yang gampang dilewati oleh pihak lain. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti endowment factor sesuatu yang kuat sehingga tidak bisa diikuti yang lain. Kalau misalnya Jatim ini punya sesuatu yang demikian, itu lebih luar biasa lagi. Tapi masalahnya kita unggul itu di mamin ini tadi, makanan minuman, gampang dicontoh yang lain. Unggul pariwisata, gampang dicontoh yang lain. Kemudian unggul di UMKM. Hampir semuanya setiap daerah sekarang unggulkan UMKM itu. Jadi unggul sih itu di sektor-sektor itu, tapi ingat masalahnya di situ itu sangat gampang dicontoh pihak yang lain, sangat gampang dilewati yang lain. Karena masing-masing punya inovasi saya pikir. Baik. Selain di UMKM ini, bagaimana Gubernur Jawa Timur akan mengembangkan sistem informasi dengan penerapan Big Data di tahun 2020 agar nanti Jawa Timur ini bisa masuk di era industri 4.0. Kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Apakah Jawa Timur juga bisa mengikuti hal ini? Saya pikir sangat bisa. Jadi kepedulian Bu Gubernur ini juga luar biasa dengan beberapa adanya tim yang dibentuk. Kemudian kebetulan beberapa kali saya ada di sana, yaitu di tim TPID Jatim, itu sinergi kerjasamanya sangat luar biasa dikerjakan dengan baik ini. Nah, kemudian sinkronisasi atau komunikasi kelembagaan, jadi antar dinas
bidang, kemudian badan, itu semua saya pikir berjalan dengan sebaik-baiknya dan itu bisa ditingkatkan terus. Satu lagi yang saya kelupaan tadi adalah bahwa banyak momentum di 2020 yang menjadikan Jawa Timur ini nanti bisa lebih baik lagi. Momentum artinya pergerakan ekonominya bisa lebih tinggi lagi. Momentumnya adalah kita sedang siap-siap, Surabaya itu utamanya, untuk persiapan tuan rumah Piala Dunia U20. Sehingga apapun, banyak hal yang akan dilakukan di sini. Sehingga pergerakan dalam tataran makro ini ya, pergerakan ekonominya ada. Apalagi di sini ada 20 kota kabupaten itu yang sedang atau akan nanti melakukan pilkada di tahun 2020. Ini pergerakan ekonominya sangat luar biasa, saya pikir yang seperti itu. Ya, meskipun di tahun 2020 ini tadi yang Bapak sampaikan juga akan ada pilkada daerah. Terkait dengan perekonomian Jawa Timur bagaimana, Pak? Jawa Timur saya pikir kita ini sudah sering teriak gitu ya sebenarnya ya di hampir semua jajaran itu. Kalau misalnya nanti si Kalimantan Timur itu ya jadi betul-betul jadi ibu kota provinsi, ingat perannya Jawa Timur ini luar biasa untuk menjadi tumbuh lebih baik. Kenapa? 80% logistik dari Kaltim ini, si penajam pasar itu dipenuhi dari Jawa Timur. Nah itu. Jadi ini keunggulan-keunggulan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih. Sehingga kalau ditanyakan apa saja yang bisa dicanangkan, apa saja yang sudah dilakukan lebih lanjut, nah ini salah satunya ini. Ini peluang yang luar biasa gitu saya pikir itu. Kalau dilihat dari program pemerintah tahun 2020 untuk meningkatkan ekonomi ini sudah sangat begitu besar, Pak. Iya. Namun dari kualitas SDM sendiri kalau Bapak melihat bagaimana, Pak? Dari kualitas SDM saya pikir evaluasi tentu saja terus diberlakukan, utamanya di menit-menit awal pergantian kepemimpinan itu biasanya orang harus menyesuaikan tuh ya. Oh ini cocoknya di sini, cocoknya ini untuk tingkat kerjasamanya itu. Jadi saya pikir kalau kemampuan SDM terus-menerus dilakukan dengan baik, saya pikir Jawa Timur tidak kekurangan SDM untuk itu. Tidak. Justru inovasinya itu lebih. Itu tadi yang saya ceritakan masih bergelut muter-muter di pasar barang gitu ya. Kalau di sektor pasar uang kita lihat lagi, Jatim ini sudah bikin MOU dengan salah satu ride hailing di Indonesia, dan itu juga peluang juga. Tapi kalau dilihat dari beberapa laman media ini menginformasikan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur ini masih di atas rata-rata nasional. Nah, bagaimana tantangan 2020 untuk mengatasi persoalan ini, Pak? Jadi gini, yang diperlukan tadi kuncinya itu satu, yaitu komunikasi kelembagaan. Satu dinas atau satu biro atau satu badan ketika melakukan aktivitas itu harus bisa bersinergi dengan yang lain, jangan sampai tumpang tindih. Nah, itu kemudian tidak perlu lagi adanya unsur merasa saling, oh ini bagian saya, ini sudah saya lakukan, saya yang paling unggul. Ini tidak demikian, tapi adalah sinergi komunikasi kelembagaan, komunikasi kelembagaan bahasa saya seperti itu. Karena masing-masing sebenarnya itu bisa menciptakan multiplier effect yang luar biasa. Jadi dari setiap agenda yang dilakukan itu luar biasa sekali, seperti itu, Mbak. Ya, sebagaimana salah satu yang disoroti untuk meningkatkan, mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur ini, Gubernur Jawa Timur juga sudah membuat program dengan adanya Millennial Job Center, kemudian SMA MA Double Track. Nah, apakah dengan program-program ini di tahun 2020 nanti angka pengangguran itu akan semakin berkurang, Pak? Atau masih wajar? Kalau dikatakan untuk 2020, saya pikir belum. Nah, sebab apa? Sebab itu kan dicanangkan. Hasilnya, jadi kalau untuk pertumbuhan SDM ini kan tidak bisa serta-merta, perlu waktu kan gitu ya. Jadi ketika itu sudah dilakukan, apakah 2020 sudah terwujud? Sementara belum, harus nahan nafas dulu. Tapi ingat, tim ini kan yang tadi saya sampaikan sudah bikin MOU dengan ride hailing, tidak boleh saya sebutkan itu ya. Nah itu yang ternyata mampu merekrut tenaga kerja sebegitu banyaknya. Jadi salah satu ride hailing di kita ini di Indonesia ini, atau dua-duanya yang begitu terkenal ini, dua ride hailing ini ya, ini dua-duanya memproklamirkan berani menepuk dada dia bahwa
take home pay-nya dia yang dibawa pulang itu di atas UMR UMK manapun. Nah, sehingga pemerintah kota atau provinsi tidak perlu bingung ini untuk berpikir ini, asal orang-orang yang mau berpartisipasi sebagai mitra pengemudi atau apa itu berpartisipasi aktif di situ, dia itu loh institusinya masing-masing berani katakan kok, orang-orang yang bergabung di kita Pak, tidak ada yang di bawah UMR, tidak ada yang di bawah UMK manapun, dia bilang gitu. Sehingga dan dia setelah adanya MOU dengan beberapa kota kabupaten di lain ini, dia canangkan banyak kegiatan gitu ya, banyak kegiatan. Nah, hal ini boleh saya katakan bisa menjadi autopilot pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Kemudian tantangan apa yang harus dilakukan di tahun 2020? Karena kita tahu semakin berkembangnya zaman tuh persaingan perdagangan itu semakin pesat. Nah, jadi kalau dalam catatan perdagangan ya, dalam beberapa tahun terakhir kan neraca pembayaran kita itu negatif, minus. Neraca pembayaran minus dari mana? Kalau Jawa Timur ini dengan negara lain, dengan Cina, Singapura, minus. Tapi Jawa Timur sudah leading ketika transaksi itu dengan Kalimantan, Sulawesi, dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, itu kita unggul. Nah, sekarang pemahamannya dengan situasi yang demikian, itu yang perlu dievaluasi lagi, kalau kita katakan evaluasi atas 2019 yang utama itu adalah adanya apa ya, kalau boleh disebut kasus atau apa ya, ini beberapa hal yang membuat Jawa Timur itu sedikit tercederai gitu ya. Jadi misalnya apa kemarin yang sama Papuanan itu ya, lupa saya. Nah, ini hal-hal yang sedikit banyak menyita energi gitu ya. Ketika semua pihak sedang berlari mengejar pertumbuhan, meningkatkan perekonomian sebaik-baiknya, ternyata ada sedikit luka demikian. Nah, gitu ya. Yang artinya itu sebenarnya tidak signifikan untuk bisa tidak perlu terjadi yang sebenarnya seperti ini, yang diskriminasi kelompok tertentu, diskriminasi suku tertentu, nah seperti itu, kira-kira itu. Jadi itu evaluasi. Nah, itu yang utama. Saya tidak tahu ini sejauh mana yang terkini kalau kemudian hilang gitu aja. Mudah-mudahan sudah lebih baik, saya pikir. Ya, semoga menjadi lebih baik dalam 2020. Pak, di Jawa Timur ini kan UMKM Jawa Timur tuh yang menjadi salah satu dominasi untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dipertahankan dari UMKM di Jawa Timur ini? Gini, Sidoarjo sendiri itu canangkan kota 1000 UKM. Nah, sekali lagi saya istilahkan luka. Ada luka di teman-teman pelaku UMKM itu. Apa? Ketika dia babak belur, dia itu merasa ditinggal oleh pemerintah. Tapi ketika dia berhasil, pemerintah itu rasanya seperti jadi pahlawannya gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah kita kembangkan. Itu kadang membuat luka mereka. Ketika mereka kembangkan, kadangkala tempatnya tidak nyaman, diberikan tempat relokasi yang kurang tepat, kemudian marketnya kurang tepat. Nah, itu sedikit menjadi hambatan. Nah, dengan kondisi seperti itu akan lebih baik kalau dinas terkait itu intens melakukan gitu ya. Nah, itu dilakukan di kita ini ada ribuan UKM lah. Hampir di setiap kota kabupaten ini masing-masing rasanya itu seperti punya trademark sendiri-sendiri untuk produknya. Ketika kalau dulu kita bilang batik mana, batik Madura atau mana atau Bangkalan, sekarang tiap kota lo punya, berani mengatakan oh ini batik Lamongan, batik Kediri, batik Madiun, semua punya. Nah, itu kira-kira gitu. Pak, Jawa Timur ini kan memiliki generasi milenial atau generasi muda yang cukup banyak, dan mereka ini sangat menjadi salah satu penopang untuk meningkatkan perekonomian. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk generasi milenial dalam meningkatkan peluang ekonomi? Ini harus bagaimana? Langkahnya harus kemana dulu ini, Pak? Sebagai Surabaya kota metropolitan, Jawa Timur besar, ada banyak kelompok milenial. Ciri khusus dari anak-anak milenial itu adalah terkait dengan bisnis ekonomi. Cirinya satu, yaitu mereka itu tidak loyal. Nah, selalu pindah-pindah. Karena apa? Karena selalu ada perkembangan terus, bergantian, selalu bergerak ini. Dia akan selalu cari yang lebih baik, cari yang lebih baik. Akhirnya apa? Kita pelaku usaha tidak bisa bilang ini kelompok milenial
milenial adalah wilayah kita, bidang opo, tidak bisa. Milenial itu terus bergerak. Jadi dia itu karena terus bergerak, akhirnya saya berani katakan tidak loyal milenial. Nah, oleh karenanya apa yang dipesankan, yang perlu dipesankan adalah bahwa dia biasanya sudah lakukan pendidikan informal macam-macam. Pesan saya, pendidikan formal itu tetap penting. Tetap penting ya, Itu. Pak, ya. Jadi apa yang didapat di jalur formal ini penting untuk diikuti. Karena kecenderungannya anak kalau sudah merasa hebat sejak SMP atau tinggalkan dia, oh ini berbisnis kok ini, ya sudah nggak usah sekolah, yang penting bisa. Kira-kira itu Mbak Ulfi. Ya, baik, terima kasih Pak Babang. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur, dan semoga di tahun 2020 ini perekonomian di Jawa Timur akan semakin meningkat dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Babang.